Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Solusi Pindar. Kali ini kita bakal ngobrolin lagi ya seputar galbay di dunia perpinjolan. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah klaim yang mengatakan bahwa semakin besar nominal hutang, maka semakin besar pula resikonya. Ibarat kata ada dua akun nih. Yang satu utangnya tuh mencapai puluhan juta ya 50 juta gitulah ya. Dan dia udah 3 tahun galbay tanpa perkembangan. Dalam artian dia utang segitu banyaknya, udah sampai galbay bertahun-tahun dan dia udah nggak ada perkembangan sama sekali. Sedangkan yang satu lagi utangnya itu cuma 5 juta aja, tapi baru telat 2 minggu dan ketika ditagih dia masih aktif merespons. Nah, kira-kira dari kedua akun tersebut, kemungkinan mana yang akan lebih sering dihubungi? Resiko mana yang lebih besar di antara kedua akun tersebut? Kita akan bahas tuntas, kita akan temukan jawabannya di video kali ini, jadi pastikan kalian menontonnya sampai selesai. Namun sebelum kita memberikan jawaban, perlu dipahami bersama bahwa kita harus melihat dari dua sisi terlebih dahulu ya. Satu sisi yang pro dan satu yang kontra. Kalau dari sudut pandang yang pro teman-teman, mengenai klaim bahwa semakin besar nominal hutang maka semakin besar juga resikonya. Mungkin yang dimaksud di sini itu secara psikologis. Ya, karena emang beban psikologis itu terasa lebih besar. Semakin besar hutangnya, otomatis jumlah uang yang harus dibalikin ya semakin besar juga, ya kan? Karena ada denda juga, ada bunganya juga. Nah, misal suatu saat pengen ngelunasin hutang itu yang udah besar itu, yang udah puluhan itu, tentu perjuangannya beda dan jauh lebih berat dibandingkan orang yang utangnya cuma 1 digit aja, di bawah 10 juta, paling cuma berapa juta aja gitu kan. Belum lagi tekanan mentalnya. Jadi kalau dari sisi finansial, saya setuju dengan statement kalau semakin besar nominal hutang, maka semakin besar pula resikonya. Resiko tekanan mentalnya makin berat, sisi finansial juga makin berat gitu ya. Semakin besar nominal hutangnya, semakin berat juga beban finansial yang harus ditanggung. Jadi kalau ada yang bilang, utang besar tuh lebih berat dalam konteks beban ekonomi ya, secara sisi finansial, ya emang saya rasa emang ada benarnya juga ya. Sekarang kita masuk ke sudut pandang lain, yaitu yang kontra. Secara regulasi, itu tidak ada perbedaan teman-teman. Berdasarkan nominal, jadi mau itu 5 juta, mau itu 50 juta, sama aja. Berdasarkan regulasi ya, nggak diatur dalam OJK, yang ini harus lebih berat, yang ini nggak lebih berat. Nggak, sama aja mereka. Sama-sama tetap punya hutang dan harus dibayar. Udah sebatas itu aja. Dan kalau secara praktik, kita lihat dulu nih, biasanya kan banyak tuh pengalaman cerita teman-teman di share di komunitas tuh bilang, biasanya galbay baru itu telepon lebih sering, sedangkan kalau galbay yang udah lama itu mulai berkurang intensitasnya. Jadi ini balik lagi ke analogi pertama yang tadi saya sebutkan di opening tadi teman-teman ya. Nominal besar, udah lama macet, nggak dibayar-bayar, nggak ada perkembangan, ya biasanya udah nggak jadi lagi fokus utama. Udah teralihkan sama yang nominal kecil, baru nunggak tapi dia masih aktif merespons. Itu biasanya akan lebih aktif dihubungin. Jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan kalau pinjol itu nggak ngejar utang yang nominalnya besar. Berdasarkan realita ya, berdasarkan praktik di lapangan. Jadi ini bertentangan dengan logika bisnis yang bisa kita bayangkan. Logika bisnis yang kita ketahui kan biasanya nominal yang besar itu justru akan menjadi target utama, akan menjadi prioritas perusahaan pinjolnya. Namun pada realitanya, pinjol itu malah justru menargetkan mereka yang punya peluang pembayaran lebih tinggi, even itu nominalnya kecil. Gitu teman-teman. Karena ya mereka biasanya juga harus mempertimbangkan peluang untuk pemulihan, recovery atas uang yang sudah keluar gitu loh, bukan hanya nominalnya aja.
ya. Jadi klaim semakin besar utang maka semakin besar resikonya. Menurut saya pernyataan itu nggak bisa kita samaratain. Tapi kalau yang dimaksud adalah berat resikonya secara beban finansial dan tekanan mental, saya setuju. Oke, tapi di sini ada satu poin penting nih. Jangan sampai kalau kalian udah terlalu sibuk ngitung besarnya nominal, sampai lupa ngitung gimana caranya melunasi hal tersebut. Sampai lupa gimana cara memperbaiki pemasukan. Ingat teman-teman, hutang itu bisa lunas bukan karena pikiran-pikiran kalian yang makin takut, makin khawatir. Itu sama sekali nggak menyelesaikan masalah. Sebaliknya, hutang itu bisa lunas ya ketika ada penghasilan dari kalian. Jadi alih-alih kalian termangu cuman OVT doang gitu ya, bengong mikirin gimana ini nggak lunas-lunas, action aja udah. Karena biasanya dari aksi itu akan melahirkan motivasi. Harapannya dengan kalian mau gerak sedikit aja, kalian akan terus termotivasi untuk perlahan-lahan bangkit. Dan punya mindset yang positif juga ya untuk memperbaiki keadaan dan semuanya. Semoga kalian yang sedang galbay, berapapun itu nominalnya, segera diberikan rezeki dari arah yang gak terduga dan segera lunas juga ya utang-utangnya. Jaga kesehatan selalu teman-teman, berdoa juga. Oke, mungkin itu saja video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.